Terus tidur lagi. Capek gue. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Ningtia. Saya duduk di bangku kelas 12 IPA 2 dengan nomor absen 12. Saya adalah siswa dari MA Al Hidayat tahun ajaran 2024-2025. Di sini saya akan bereksperimen tentang respirasi anaerob. Di eksperimen kali ini, saya akan mengembangkan sebuah balon dengan cara fermentasi. Fermentasi ini saya akan menggunakan Saccharomyces cerevisiae atau jamur uniseluler yang ada pada ragi. Sebelumnya, kita harus tahu dong respirasi anaerob itu apa sih? Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Dan tujuan dari eksperimen kali ini yaitu untuk membuktikan proses dari respirasi anaerob dan mengetahui zat-zat yang akan dihasilkannya. Di sini saya telah menyiapkan 2 buah botol yang telah diisi air dan masing-masing diberi nama. Lalu ada gula pasir, ragi, dan 2 buah balon, serta corong berbentuk kerucut. Pertama-tama, masukkan gula pasir ke dalam setiap botol, masing-masing sebanyak 3 sendok makan. Setelah itu, masukkan ragi pada botol A sebanyak 3 sendok makan. Sedangkan pada botol B hanya memerlukan gula pasir saja. Setelah kedua botol tutup rapat, kocokkan masing-masing botol sampai gula dan ragi tersebut larut. Pasangkan setiap balon pada setiap mulut botol dengan benar. Drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Sekarang, waktunya kita melihat hasil dari eksperimen. Sebelum percobaan, dapat kita lihat bahwa gelembung yang ada pada botol hanya ada sedikit. Setelahnya, gelembung tersebut bertambah semakin banyak. Keadaan balon sebelum percobaan tadi dalam kondisi kempes. Setelah percobaan, balon tersebut membesar seiring dengan gelembungnya yang semakin banyak. Pada awal percobaan, tercium aroma atau bau ragi yang telah dilarutkan, namun tidak terlalu menyengat. Setelah percobaan, bau ragi tersebut semakin tercium dengan aroma yang menyengat. Selanjutnya, apa sih fungsi ragi dan gula pada percobaan tadi? Ragi berfungsi sebagai organisme yang melakukan respirasi anaerob dalam percobaan fermentasi. Respirasi anaerob adalah proses fermentasi yang menghasilkan energi kimia tanpa menggunakan oksigen.
Ragi yang disimpan dalam botol adalah organisme yang akan melakukan respirasi anaerob. Botol ditutup menggunakan balon agar tidak ada oksigen yang masuk, karena ragi akan melakukan respirasi anaerob atau tanpa oksigen. Adapun balon menjadi induktor, salah satu produk yang dihasilkan oleh fermentasi ragi. Ragi berfungsi untuk mengubah gula dan karbohidrat menjadi gas karbon dioksida dan alkohol. Ragi mencerna gula dan menghasilkan gas sebagai produk limbah. Dalam respirasi anaerob, glukosa diperlukan untuk berfungsi sebagai substrat atau bahan umum untuk fermentasi yang dapat menghasilkan 2 ATP. Lalu, kenapa gelembung pada larutan semakin banyak ya? Karena ragi melakukan proses fermentasi atau memecah gula untuk mendapatkan energi. Dalam proses tersebut, ragi menghasilkan gas karbon dioksida dalam bentuk gelembung udara. Karbon dioksida dilepaskan sebagai produk sampingan selama tahap konversi asetaldehida menjadi etanol. Jadi, terjadi fermentasi alkohol pada respirasi anaerob. Pada prosesnya, respirasi anaerob terdiri atas 2 tahap, yaitu glikolisis dan fermentasi. Kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa proses respirasi anaerob dan fermentasi menghasilkan produk berupa kelompok alkohol, karbon dioksida, dan sedikit ATP. Respirasi anaerob menghasilkan energi ATP dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob. Respirasi anaerob menghasilkan energi ATP sebanyak 2 ATP. Seperti inilah contoh prosesnya. Glukosa akan diubah menjadi 2 asam piruvat dalam proses glikolisis yang akan menghasilkan 2 ATP. Kemudian, 2 asam piruvat akan diubah menjadi 2 asetaldehid yang akan menghasilkan 2 CO2. Lalu, 2 asetaldehid akan dirubah menjadi 2 etanol yang dimana juga akan mengubah 2 NADH menjadi 2 NAD+. Jadi, hasil akhir dari proses ini yaitu 2 etanol, 2 ATP, dan 2 CO2.